Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2787, Bagan Bahari. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan mengabaikan Jing Fei dan berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah wajah Ye ini masih bernilai uang. Dia sudah menunjukkan keringanan hukuman sekarang dan hanya mengirim orang-orang ini terbang. Jika tidak, orang-orang ini akan dibunuh olehnya dalam satu pertukaran. Meskipun dia hanya puncak pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah saat ini, sejak memulai jalur seorang kultivator yang berbeda, pemahamannya tentang Grid Dao malah menjadi lebih dalam. Setiap gerakan dan tindakan menunjukkan kekuatannya bahkan lebih. Tentu saja, Jing Fei gadis ini sepertinya sedang bermain-main, tapi dia juga tidak benar-benar idiot. Surga Saint Sovereign yang dia provokasi ini sebenarnya tidak dianggap terlalu kuat. Jika mereka terlalu kuat, tidak mungkin bagi Jing Fei untuk melarikan diri dari begitu banyak orang dengan hidupnya. Seekor kepiting raksasa terlihat ketakutan ketika dia berkata kepada kura-kura besar, Wu Tuan, bocah ini sangat kuat. Masing-masing dari Saint Sovereign Heavens yang hadir juga ketakutan. Kekuatan Ye Yuan terlalu kuat. Baru saja, jika dia memberikan pukulan mematikan, mereka pasti sudah mati. Penyu besar mendengus dingin dan berkata, wah, apakah kamu benar-benar ingin ikut campur dalam urusan wilayah Laut Qiankui? Kamu harus tahu, saat itu, ada seorang manusia Pang yang dikejar puluhan juta mil oleh wilayah Laut Qiankui kita dan hampir mati. Petik 2. Alis Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat ketika dia mendengarnya. Mungkinkah orang ini Zuo Bufan? Zuo Bufan yang menyapu segala sesuatu di benua Rainclear memiliki pengalaman ini juga. Hampir mati. Bukankah dia tidak mati? Jangan ragu. Aku akan ikut campur dalam urusan gadis ini. Jika Anda semua memiliki sesuatu yang tidak Anda sukai, jangan ragu untuk datang kepada saya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dia sudah menunjukkan banyak wajah kepada pihak lain. Karena pihak lain benar-benar ingin membentuk dendam, mereka bisa menjadi musuh saat itu. Dia, Ye Yuan, bahkan tidak takut pada Dao Surgawi. Mungkinkah dia masih takut pada orang-orang laut ini? Selain itu, Zuo Bufan bisa membunuh jalan keluarnya. Tidak bisakah dia, Ye Yuan, membunuh jalan keluarnya? Wu Tuan sangat marah ketika dia mendengar itu dan berkata, bagus sekali. Wah, bersiaplah untuk menerima murka kami. Ayo. Sekelompok orang pergi dengan jagoan. Sementara pada saat ini, Ye Yuan mengulurkan tangannya dan meraih ke depan. Sebuah kekuatan hisap yang luar biasa ditransmisikan keluar. Jing Fei, yang baru saja berpikir untuk melarikan diri, langsung ditangkap kembali dari kehampaan oleh Ye Yuan. Mengapa? Anda menyebabkan masalah, dan Anda masih ingin menyelinap pergi. Ye Yuan berkata dengan tatapan tidak ramah. Kapan aku? Aku ingin pergi, untuk mencari jalan. Hehe, Jing Fei menebalkan kulitnya dan berkata sambil tersenyum. Kuning besar, pukul pantatnya. Pukul keras, jangan tunjukkan belas kasihan. Kulit gadis ini tebal. Ye Yuan menginstruksikan dengan dingin. Ah, jangan. Kakak Ye Yuan, jangan pukul aku. Aku hanya mendapat masalah besar untukmu. Kamu lihat. Saat dia berkata, Jing Fei mengeluarkan selembar kulit. Ye Yuan menerimanya dan melihatnya. Itu adalah peta. Ini adalah peta laut. Apakah Anda tidak ingin pergi ke sisi lain laut? Sangat mudah bagi Anda untuk mendapat masalah dengan bepergian dengan ceroboh seperti ini. Anda harus tahu, tidak hanya ada surga penguasa sejati di laut. Bahkan ada roh sejati tingkat kaisar di beberapa wilayah laut yang kuat. Tidak peduli seberapa kuat kamu, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lawan mereka, kan? Dengan bagan bahari ini, Anda akan dapat menghindari wilayah laut yang kuat itu dan secara alami akan jauh lebih aman. Ye Yuan menatap Jing Fei dengan aneh. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan ini. Memang, Ye Yuan juga paling khawatir tentang hal ini saat bepergian melalui laut. Lautnya terlalu besar, tak terbatas. Orang tidak akan tahu di mana rumah itu. Setelah masuk tanpa izin ke beberapa wilayah laut yang kuat, itu akan benar-benar sekarat tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Ada banyak wilayah laut besar dan kecil yang ditandai pada peta laut ini. Terutama beberapa wilayah laut tingkat kaisar yang ditandai dengan warna merah.
Dan wilayah laut tempat mereka berada sekarang disebut wilayah Laut Qiankui, wilayah laut tingkat penguasa sejati. Ada juga lebih dari 10 wilayah laut penguasa sejati besar dan kecil di sekitar wilayah Laut Qiankui. Ini juga untuk mengatakan bahwa pelaut roh sejati surga berdaulat sejati di wilayah laut ini lebih dari 10. Bahkan surga berdaulat sejati sangat banyak. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak Saint Sovereign Heavens yang ada di lautan ini. Laut tidak seperti daratan. Tempat ini adalah hamparan yang luas. Saat melewati, mereka akan berada di bawah pengawasan perlombaan laut. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, itu juga tidak mungkin untuk menghindari mata dan telinga dari ras laut. Di laut, ada roh sejati yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah Ye Yuan masih bisa membunuh semua roh sejati di laut? Bahaya laut justru terletak pada hal ini. Begitu surga penguasa suci biasa menjadi sasaran beberapa pelaut, jika mereka bergabung dan mengundang beberapa surga penguasa suci, bagaimana mungkin ada logika untuk tidak mati? Bagaimana itu? Dengan seorang adik perempuan yang peduli padamu, apakah kamu sangat tersentuh? Jing Fei berkata dengan puas. Ye Yuan menyingkirkan peta laut dan berkata dengan dengusan dingin, jangan berikan itu padaku. Bagaimana Anda mencuri telur penyu orang sambil mencuri peta laut? Juga, Anda menembus inti bumi dan membakar sarang orang. Itu juga untuk menemukan peta laut. Jing Fei buru-buru menjulurkan lidahnya dan berkata, kamu sudah tahu. Aku tidak tuli. Bagaimana mungkin aku tidak mendengar? Ye Yuan berkata dengan kesal, lupakan saja. Melihat dari peta laut, kali ini aku akan mengampunimu. Hehe, kakak Ye Yuan adalah yang terbaik. Tapi kenapa kamu ada di sini? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat itu, ketika kamu melampaui kesengsaraan di laut, Jing Fei sudah tahu bahwa kamu akan pergi. Kemudian, Anda mendirikan pavilion pil di benua Rain Clear, faksi semakin kuat. Saya tahu bahwa Anda akan segera pergi. Oleh karena itu, saya datang ke sini untuk menunggu Anda terlebih dahulu. Menuju selatan sepanjang jalan setelah keluar dari 7 wilayah laut besar, seseorang akan memasuki wilayah Laut Qiankui. Siapa yang tahu bahwa saya menunggu 10 tahun? 10 tahun. Saya harus menemukan sesuatu untuk dilakukan. Ye Yuan dibuat terdiam. Gadis ini, Anda benar-benar meminta masalah. Tapi memikirkannya, Ye Yuan juga sedikit tersentuh di hatinya. Sementara gadis ini bermain-main, menemukan peta laut seharusnya nyata. Kau ingin pergi bersamaku? Jing Fei mengangguk dan berkata, aku sudah menerobos ke Saint Sovereign Heaven sekarang. 7 wilayah laut besar tidak ada artinya lagi. Dunia luar adalah hal yang menyenangkan. Kamu keluar, lalu bagaimana dengan wilayah laut selatan Tisel? Ketika kamu pergi saat itu, bukankah kamu meninggalkan beberapa pil surgawi? Paman Hiu Hitam sudah menerobos ke setengah langkah Saint Sovereign Heaven juga. Kakak laki-laki saya juga menerobos ke surga berdaulat giok. Dengan mereka di sekitar, itu akan baik-baik saja. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah, ikut aku kalau begitu. Jing Fei meraih lengan Ye Yuan dan mengayunkannya dengan keras saat dia berkata, hehe, masih kakak Ye Yuan yang terbaik. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, jangan terlalu dini senang. Wilayah Laut Qian Ye ini mungkin tidak mudah untuk dilewati. Seperti yang diharapkan Ye Yuan, setelah Wu Tuan dan yang lainnya kembali, mereka segera pergi ke Aula Qiankui. Tuan wilayah Laut Qiankui adalah ikan Qiankui yang mencapai Dao. Lord Walebilo, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Pang manusia itu terlalu jauh menggertak orang. Wu Tian mengeluh sambil menangis. Lord Walebilo, istanaku sudah menjadi reruntuhan. Aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi sekarang. Kamu harus membela yang rendahan ini. Petik 2. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven saat ini semuanya sangat sedih seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Lord Walebalo yang mereka bicarakan adalah seorang jenderal hebat di bawah Qiankui, pembangkit tenaga listrik Super Saint Sovereign Heaven yang sempurna, kekuatannya sangat hebat. Walebalo awalnya acuh tak acuh, tetapi mendengar tentang kekuatan Ye Yuan, dia mengangguk dan berkata, penguasa Qian Ye saat ini dalam pengasingan tertutup. Anda semua yakinlah, Starsin dan aku tidak akan duduk diam dan tetap acuh tak acuh terhadap masalah ini. Bab 2788, Pertempuran Sengit dengan Klan Laut Qiankui. Ye Yuan mengendarai Big Yellow dan berjalan santai di laut.
Kecepatannya tidak jauh dan juga tidak lambat. Gadis naga kecil Jing Fei berubah menjadi naga banjir dan berputar-putar di atas kepala kedua orang itu, seperti Skylark yang gembira. Sangat jelas, mereka tidak menganggap serius orang-orang laut itu. Tuan Ye, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk begitu santai? Big Yellow berkata dengan agak bingung. Ya ampun, kamu banteng kuning besar, mengapa kamu begitu bertele-tele? Kakakku Ye Yuan tak tertandingi di bawah langit. Bagaimana orang laut yang bau ini bisa menjadi lawannya? Sebelum Ye Yuan mengatakan apa-apa, Jing Fei menyela. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukannya kita tidak lari, tapi kita tidak bisa kabur meskipun kita lari. Karena ini akan menjadi pertarungan cepat atau lambat, kita akan bertarung saat itu juga. Tapi jika itu mengejutkan surga penguasa sejati. Bagaimana surga penguasa sejati bisa begitu bosan? Jika mereka benar-benar ingin mengambil tindakan, Zuo Bufan akan lama mati. Bagaimana mungkin dia bisa dikejar sejauh 10 juta mil? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Big Yellow memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Di mata True Sovereign Heavens, Saint Sovereign Heavens hanyalah keberadaan seperti semut. Membunuh Saint Sovereign Heaven yang sangat sedikit tidak banyak berguna. Bagaimana mereka bisa benar-benar peduli tentang masalah sepele seperti itu? Menurut peta laut, mereka hanya menempuh jarak kurang dari setengah jarak di wilayah Laut Qiankui. Wilayah laut tingkat penguasa sejati terlalu besar. Itu hampir 10.000 kali lebih besar. Bahkan jika Ye Yuan melanjutkan perjalanannya dengan seluruh kekuatannya, itu akan memakan waktu 1 atau 2 tahun juga. Tidak ada cara untuk lari sama sekali. Tiba-tiba, pikiran Ye Yuan bergerak, dan dia berkata, mereka ada di sini. 2 penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens. Petik 2. Tubuh Big Yellow menegang, bersiap untuk pertempuran besar. Setelah beberapa napas, kekosongan bergetar, dan sekelompok besar pembangkit tenaga listrik muncul di atas laut. Setelah menghitung dengan cermat, ada sekitar 60 lebih pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven, lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Walebalo berada di garis depan dan menatap Ye Yuan dan berteriak dengan dingin, wah, kamu berani membuat masalah di wilayah Laut Qian Ye. Apakah kamu lelah hidup? Ye ini tidak menyebabkan masalah. Hanya saja adik perempuanku yang nakal. Masalah yang dia sebabkan, aku akan menanggungnya. Kata-kata Ye Yuan sangat datar, tapi sangat mendominasi. Secara alami tidak mungkin untuk menyerahkan Jing Fei. Karena itu masalahnya, maka dia hanya bisa memikulnya. Walebalo mencibir dengan dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, surga Saint Sovereign yang lebih rendah, dapatkah Anda memikulnya? Ye Yuan berkata dengan dingin, apakah aku bisa menanggungnya atau tidak, tidakkah kamu tahu setelah mencobanya? Baiklah, aku akan mencobanya kalau begitu. Walebalo berteriak keras dan melemparkan pukulan dengan keras. Seekor paus raksasa yang berubah langsung menabrak Ye Yuan. Ye Yuan mengangkat alisnya, tidak menyangka bahwa orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik transformasi. Namun, dia tidak ragu-ragu, juga melemparkan pukulan. Ledakan. Permukaan laut berguncang, paus raksasa yang berubah itu sebenarnya dibubarkan oleh Ye Yuan dengan satu pukulan. Pertukaran pukulan antara keduanya benar-benar secara langsung meniup surga Saint Sovereign itu. Bisa dilihat seberapa kuat kekuatan ini. Pupil Walebalo mengerut, ngeri dengan kekuatan Ye Yuan. Ternyata itu adalah kultivator yang berbeda. Tidak heran kekuatanmu sangat kuat. Walebalo berteriak kaget. Ye Yuan berkata dengan terkejut, kamu benar-benar tahu tentang pembudidaya yang berbeda. Walebalo memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, apa yang aneh tentang ini? Ada banyak pilihan surga di laut. Seiring waktu, akan ada lebih atau kurang beberapa orang yang dicemburui oleh surga yang muncul. Namun, karena Anda telah melangkah ke jalan ini, hari-hari Anda juga terhitung. Serahkan gadis itu. Keagungan ini dapat membuat Anda menghabiskan hari-hari yang tersisa dengan damai. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tahun-tahunku yang tersisa sangat panjang. Tidak perlu bagimu untuk mengkhawatirkannya. Walebilo tertawa keras dan berkata, wah, berhenti menghipnotis diri sendiri. Bahkan jika para pembudidaya yang berbeda di laut kita berkultivasi ke surga penguasa sejati, mereka akan mati dengan menyedihkan di bawah kesengsaraan Dao pada akhirnya, tanpa kecuali. Apa hakmu untuk menjadi pengecualian? Ye Yuan tersenyum dan berkata, nasibku terserah padaku, bukan ke surga.
Wale Below mencibir dan berkata, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata tanpa melihat peti mati. Starsin, serang bersama dan bunuh anak ini. Di samping, Starsin mengangguk, sosoknya tiba-tiba berkedip dan menghilang. Sementara Saint Sovereign Heaven lainnya dengan cepat mundur. Pada saat berikutnya, titik cahaya seperti bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah, merasakan bahaya besar. Sosoknya bergoyang, ingin melepaskan titik-titik cahaya bintang ini. Tapi tepat pada saat ini, paus raksasa Wale Below menyerang lagi. Kali ini, Wale Below tidak berani meremehkan Ye Yuan juga. Dia langsung menggunakan 70% dari kekuatannya. 5 paus raksasa menutup semua rute pelarian Ye Yuan. Wah, bahkan jika itu adalah seorang kultivator yang berbeda, mereka tidak akan berani meremehkan 5 jenderal perang besar wilayah Laut Qian Kui kita juga. Pergi dan mati. Wale Below mengeluarkan raungan keras, auranya terlepas sepenuhnya. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, pedang kecil samar-samar muncul di antara alisnya. Dia berteriak dan membombardir lingkungan dengan hiruk-pikuk. Pada saat yang sama, cahaya bintang itu tiba-tiba meledak. Di atas laut, itu secemerlang kembang api. Bang, bang, bang. Ledakan mengerikan itu benar-benar menenggelamkan Ye Yuan. Ketika Big Yellow melihat pemandangan ini, pupil matanya juga mengerut. 2 surga suci surgawi yang sangat besar ini sangat kuat. Kulit Jing Fei berubah pucat pasi, menepuk dadanya dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak Ye Yuan adalah yang terkuat. Dia pasti akan baik-baik saja. Gadis sialan, sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. 5 jenderal perang besar di bawah komando Sovereign Qian Kui semuanya adalah pembangkit tenaga transformasi. Kali ini, untuk menghadapi ini, 2 orang dikirim sekaligus. Anak ini pasti sudah mati. Petik 2. Kura-kura besar dan yang lainnya sudah terlalu tidak sabar untuk menunggu. Mereka menyerang ke arah Jing Fei. Sementara sekelompok orang lain juga mengepung Big Yellow. Mereka tidak dapat mengambil bagian dalam pertempuran Ye Yuan dengan 2 jenderal perang besar sama sekali. Terlalu kuat. Jika mereka masuk, mereka hanya akan langsung terbunuh. Puff, puff. Suara Wu Tuan belum memudar ketika Starsin dan Wale Below 2 orang menyemburkan darah pada saat yang sama, tubuh mereka terbang ke belakang. Sementara itu, tempat ledakan asli membentuk area vakum dengan Ye Yuan sebagai pusatnya. Ye Yuan benar-benar tidak terluka sementara Starsin dan Wale Below 2 orang terluka oleh serangan balik. Ekspresi para pelaut Qian Kui yang hadir berubah satu demi satu. Ini, bagaimana mungkin? Seorang kultivator yang berbeda juga tidak bisa begitu kuat, bukan? Dia hanya menurunkan Saint Sovereign Heaven. Petik 2. 2 jenderal hebat sebenarnya bukan tandingan bocah ini. Saya mendengar bahwa seorang pembudidaya yang berbeda muncul di wilayah Laut 9 kehidupan sebelumnya. Tetapi ketika dia berada di Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah, dia paling banyak bisa menyaingi puncak Saint Sovereign Heaven. Kenapa anak ini begitu kuat? Bukannya tidak ada pembudidaya yang berbeda, tetapi mereka belum pernah melihat orang aneh seperti itu sebelumnya. Untuk pembudidaya divergen biasa, mampu melompati 2 alam kecil dan menghadapi musuh sudah sangat mengesankan. Tapi Ye Yuan langsung melompati 3 alam kecil untuk menghadapi musuh. Selanjutnya, itu 1 lawan 2. Selanjutnya, itu bahkan 2 pembangkit tenaga listrik transformasi. Mereka yang dapat menempati peringkat di antara 5 jenderal perang besar adalah orang-orang yang sangat kuat. Penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens wilayah Laut Qian Kui secara alami bukan hanya mereka berlima. Tapi mereka berlima adalah yang terkuat. Tapi sekarang, 2 orang bergabung dan sebenarnya tidak bisa mengalahkan Ye Yuan. Ini sedikit menakutkan. Sial, bocah ini adalah pembudidaya 3 hukum yang berbeda. Dia terlalu kuat. Kami berdua tidak bisa melawannya. Wu Tuan, kamu dengan cepat mengirim pesan dan meminta Purple Sandal dan Soul Cut datang juga. Wale Below berteriak. Mendengar teriakan itu, Wu Tuan terkejut. Anak ini sebenarnya sudah sangat kuat sejauh ini. Itu benar-benar membutuhkan 4 ahli transformasi hebat untuk menghadapinya. Namun, dia tidak ragu-ragu, terjun ke laut dengan ganas. Sebuah pedang kecil menjulang di antara alis Ye Yuan, 3 aturan kekuatan besar beroperasi tanpa henti, momentumnya tampaknya tak terbendung. Itu menyebabkan 2 orang Wale Below dan Starsin terus-menerus kehilangan tempat.
Bab 2789, Masalah Besar. Di atas laut, energi pedang saling bersilangan. Starsin dan Wale Below, dua orang dipukuli sampai muntah darah terus-menerus. Meskipun Saint Sovereign Heavens yang mengejar Big Yellow dan Jing Fei menghindari medan perang inti, masing-masing dari mereka sangat waspada. Ye Yuan yang sekarang kehilangan pohon suci yang meliputi segalanya. Tapi dia memadatkan dan membentuk pedang Dao dengan daunnya sendiri dan memperoleh pencerahan di langit dan bumi dengan pedang Dao, menyempurnakan dirinya sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa pedang Dao adalah pohon suci yang meliputi segalanya, secara paksa memadatkan tiga kekuatan besar aturan bersama-sama. Ini adalah Dao milik Ye Yuan. Terutama setelah pembaptisan dan penempaan 39 kesengsaraan Dao, pedang Dao Ye Yuan menjadi sangat kuat. Mengaktifkan tiga kekuatan aturan dengan kekuatan pedang Dao, itu sebanding dengan tiga transformasi hukum bentuk kelima. Bahkan, itu bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun Saint Sovereign Heaven rentang ranah ini sangat besar, bagi Ye Yuan, pada dasarnya tidak ada lawan selain dari penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens. Namun, kekuatan dua orang Starsin dan Wale Below memang kuat juga. Mereka sebenarnya bisa bertahan di bawah sekarang di tangan Ye Yuan. Sialan, bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Lord Starsin dan Lord Wale Below hampir tidak bisa bertahan lagi. Mengapa Wu Tuan itu belum kembali? Jika Lord Purple Sandal dan Lord Soulcat masih tidak datang, kedua Lord itu akan dibunuh. Gadis sialan, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Di sisi ini, kecepatan Jing Fei sangat cepat, terlepas dari sekelompok pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Sementara di sisi lain, Big Yellow sendiri menahan 20 hingga 30 pembangkit tenaga listrik, dan dia juga bertarung sambil berlari. Big Yellow saat ini, kekuatannya sudah mencapai Saint Sovereign Heaven atas, dan kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Jika bukan karena terlalu banyak orang, dia sudah lama menyelesaikan pertarungan. Hehe, dasar tolol, kenapa aku harus melawan kalian semua secara langsung? Setelah kakakku Ye Yuan mengalahkan keduanya, dia secara alami akan datang dan menjaga kalian. Jing Fei tertawa malu-malu. Wajah masing-masing dan setiap orang dari Saint Sovereign Heavens yang mengejarnya menjadi hitam seperti dasar pot. Apa yang mereka khawatirkan juga justru ini. Siapa yang mengira bahwa dua jenderal besar pindah dan bahkan tidak bisa merawat Ye Yuan? Tanda seru kurung tutup. Namun, tepat pada saat ini, dua aura kuat datang dari laut dan tiba dengan lolongan. Semua Saint Sovereign Heavens segera bersukacita. Mereka di sini. Lord Purple Sandal dan Lord Soulcat ada di sini. 4 jenderal perang hebat menyerang pada saat yang sama, anak ini pasti sudah mati. Petik 2. Hahaha, sial, lihat apakah kamu masih bisa sombong. Astaga, dua sosok muncul seketika. Melihat ke arah adegan pertempuran di kejauhan, pupil mereka segera mengerut. Pencuri kecil yang berani memamerkan kekuatanmu di wilayah Laut Qian Kui kami. Bersiap untuk mati. Jenderal Purple Sandal berteriak dengan marah dan mengacungkan pedangnya, menyerbu ke arah Ye Yuan. Jenderal Soulcat juga langsung bergabung dalam pertempuran tanpa sepatah kata pun. Bang, 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 penambahan Purple Sandal dua orang langsung meningkatkan pertarungan. Di atas laut, ombak yang bergejolak tersapu. Banyak pelaut di dasar laut tidak dapat menghindari mereka tepat waktu dan langsung diledakkan. Mengenai 4 ahli transformasi hebat, kekuatan tempur itu bukan jenis menakutkan biasa. Keduanya yang awalnya dipukuli sampai muntah darah berulang kali juga dibangunkan saat ini. 4 orang benar-benar melepaskan gerakan besar mereka, menekan Ye Yuan dengan hiruk-pikuk. Untuk beberapa waktu, mereka benar-benar menekan Ye Yuan. Ketika Wale Below melihat Ye Yuan ditekan, dia segera berkata sambil tertawa keras, 4 dari 5 jenderal perang besar pindah, nak, kamu bisa cukup bangga. Ye Yuan membentuk pedang dengan jarinya dan menembakkan energi pedang 3 hukum yang menakutkan satu demi satu, tetapi kata-katanya tenang saat dia berkata, Ye ini hanya lewat dan tidak ingin berbenturan dengan semua orang. Teruslah berjuang seperti ini, dan aku tidak akan menahan diri lagi. Apakah Anda semua benar-benar ingin memaksa saya? Petik 2. Purple Sandal tersenyum dingin dan berkata, wah, tidak bisa mengalahkan berarti kamu tidak bisa mengalahkan. Buka mulutmu untuk memohon belas kasihan sekarang, sudah terlambat. Wale Below tersenyum dan berkata, wah, aku memberimu kesempatan sebelumnya.
Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Petik 2. Bujukan ramah Ye Yuan berubah menjadi memohon belas kasihan ketika 4 jenderal besar mendengarnya. Saat ini, dalam situasi seperti ini, Ye Yuan masih bisa melakukan reservasi. Tapi, teruslah bertarung seperti ini, begitu kekuatan tempurnya dilepaskan, dia tidak akan bisa menahan diri lagi. Tapi sepertinya para pelaut ini juga tidak berniat untuk berhenti. Ye Yuan mendengus dingin dan berteriak dengan dingin, formasi pedang alam semesta, padatkan. Pedang kecil di gelabela Ye Yuan tiba-tiba memancarkan cahaya yang kuat. Ratusan pedang kecil langsung mengembun dan terbentuk di udara. Ye Yuan memadatkan pedang yang diubah dengan esensi surgawi dan membentuk formasi pedang semesta. Ye Yuan saat ini tidak mengolah dunia. Dia hanya mengolah pedang Dao. Dunianya runtuh. Semua esensi surgawi disimpan dalam pedang Dao. Pedang Dao adalah tempat fondasi Ye Yuan berada. Jika pedang itu ada, orang itu hidup. Jika pedang itu mati, orang itu akan mati. Setelah formasi pedang semesta dilepaskan, itu langsung menyelimuti 4 jenderal perang besar. Wajah 4 jenderal besar berubah pada saat yang sama, masing-masing dari mereka merasakan bahaya besar. Begitu formasi pedang naik, keempat orang itu langsung terbelah, masing-masing berjuang untuk diri mereka sendiri, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Hanya dalam sekejap mata, situasinya berbalik lagi. Surga Saint Sovereign lainnya segera tercengang. Ini, dia masih memiliki kartu truf. Sungguh formasi pedang yang kuat. Keempat penguasa menggunakan transformasi Dao besar dan sebenarnya tidak dapat keluar dari pengepungan. Petik 2. Bahkan 4 jenderal hebat pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anak ini. Apa yang harus dilakukan? Semua orang juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar kuat sedemikian rupa. 4 dari 5 jenderal besar pindah dan masih ditekan oleh Ye Yuan. Bukankah ini berarti bahwa di seluruh wilayah Laut Qiankui, selain penguasa Qiankui, Ye Yuan bisa menyapu semuanya? Ketika Jing Fei, yang saat ini sedang melarikan diri, melihat formasi pedang meningkat, dia langsung tertawa keras dan berkata, "Kakak Ye Yuan terlalu mengesankan. Lihat apakah ada di antara kalian yang masih berani menggertakku. Aku akan membuat kakak Ye Yuan menjagamu sebentar lagi." Orang-orang laut benar-benar menjadi gila. Gadis ini benar-benar terlalu sombong. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya. Gadis sialan, jangan sombong. Setelah Sovereign Qiankui bergerak, kalian semua akan mati tanpa kuburan. Wu Tuan berkata dengan marah ketika dia melihat situasinya. Dia baru saja mengundang 2 jenderal besar, berpikir bahwa pertempuran dapat dibalikkan secara instan, benar-benar memadamkan segalanya. Siapa yang tahu bahwa dia belum menarik napas dan Ye Yuan menekan keempat jenderal besar itu lagi. Namun, gadis ini masih menarik agro. Dia ingin mencabik-cabik gadis ini hidup-hidup. Jing Fei membuat wajah lucu padanya dan berkata dengan puas, "Sampah. Jika Sovereign Qiankui benar-benar akan bergerak, dia pasti sudah lama mengambil tindakan. Apakah dia masih akan menunggu sampai sekarang? Hehe, penyu besar, aku akan menunggangimu dan melihat laut. Jika Anda berani memberontak, saya akan memukul Anda sampai kepala Anda ditarik. Jika Anda masih tidak patuh, saya akan membuat kakak Ye Yuan memukuli kepala Anda." Mendengar kata-kata Jing Fei, Wu Tuan hampir menjadi gila. Jika itu adalah waktu yang normal, dia hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, kemungkinan itu benar-benar ada. Memikirkan dipermainkan oleh gadis ini, dia bahkan sampai tega mati. Untuk apa kalian semua masih linglung? Kami berempat bukan tandingannya. Pergi dan panggil beberapa orang untukku. Cepat kembali ke Qiankui Hall. Tingkatkan kewaspadaan ke level tertinggi di seluruh wilayah Laut Qiankui. Beritahu Yun Yang. Suruh dia pergi mengundang jenderal perang dari 3 wilayah laut besar terdekat. Petik 2. Di medan perang, teriakan keras tiba-tiba datang dari Walebalo. Jelas, dia benar-benar marah. Bukannya dia tidak bisa menerima kegagalan. Hanya saja dengan seluruh wilayah Laut Qiankui ditantang oleh manusia Pang, bukankah itu akan diperlakukan sebagai lelucon di berbagai wilayah laut utama di masa depan? Karena itu, Ye Yuan harus mati hari ini. Ekspresi Saint Sovereign Heavens yang hadir berubah satu demi satu. Dengan ini, itu menjadi masalah besar. Bab 2790, mencapai batas kesabaran, tidak perlu toleransi lagi. Apa katamu?
Walebilau mereka berempat bukan tandingan manusia itu. Ketika Yun yang mendengar tentang anak ini, dia tiba-tiba berdiri, ekspresi tidak percaya di matanya. Wajah kura-kura Wu Tuan hampir meremas menjadi bola saat dia berkata dengan getir, "Ya, Tuan Yun Yang. Lord Waiklut meminta Anda untuk bergerak lebih cepat. Lebih lambat dan mereka tidak akan bisa bertahan lagi." Petik 2. Yun yang merasa seperti sedang mendengarkan buku dari surga. Dengan 4 jenderal perang besar yang berperang bersama, kecuali jika itu adalah perang antar wilayah laut, itu sama sekali tidak mungkin. 5 jenderal perang besar masing-masing memerintah suatu wilayah. Mereka semua adalah eksistensi yang memiliki jutaan di bawah mereka dan hanya satu orang di atas mereka. Untuk dapat membuat mereka bergabung, kekuatan mengerikan seperti apa yang dibutuhkan. Saint Sovereign Heaven manusia yang lebih rendah benar-benar memaksa keempat orang untuk melakukan ini. Sial, Lord Sovereign saat ini dalam pengasingan tertutup untuk menghadapi kesengsaraan True Sovereign Dao. Dia tidak bisa pergi. Mengundang jenderal perang dari wilayah laut lain untuk mengambil tindakan pasti akan membuat kita berdarah. Yun yang memanggil 3 orang dan menginstruksikan, "Kalian bertiga, pergi ke wilayah laut Ding Xiang dan wilayah laut Pei Yun sekarang. Anda harus mengundang 2 pembangkit tenaga listrik tingkat umum untuk mengambil tindakan. Adapun harganya, selama mereka mau mengambil tindakan, setiap orang akan memiliki 3 pil jiwa laut." Petik 2. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka berteriak kaget, "Pil jiwa laut. Yang mulia, pil jiwa laut ada hubungannya dengan memasuki surga penguasa sejati. Bukankah ini terlalu mahal?" Yun yang melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana surga penguasa sejati bisa begitu mudah untuk dimasuki? Pil jiwa laut dapat memperkuat keilahian asal dan sangat meningkatkan peluang untuk menembus surga penguasa sejati, tapi itu saja. Dengan kelihayan orang-orang ini, apakah mereka bersedia bergerak jika kita tidak membayar harganya? Baiklah, kalian pergi, jika Tuan Qian Kui benar-benar menyalahkan, agung ini akan menanggungnya." Yun yang sudah mengatakannya, mereka secara alami tidak berani mengatakannya lagi. Setelah 3 orang pergi, Yun yang melewati perintah, memerintahkan semua penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens wilayah laut Qian Kui untuk semua bergegas ke medan perang. Siapapun yang menentang perintah akan dieksekusi tanpa ampun. Setelah perintah disahkan, Yun yang membawa Wu Tuan serta 7 hingga 8 penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens. Mereka melesat pergi ke medan perang. Tuan Yun yang juga ada di sini. Ini adalah seluruh Qian Kui Hall yang berkerumun dengan kekuatan penuh. Mungkinkah begitu banyak orang yang tidak bisa menjatuhkan anak ini juga? Melihat medan perang semakin besar, ekspresi dari Saint Sovereign Heavens yang hadir berubah satu demi satu. Mereka awalnya mengira itu hanya masalah sepele. Hanya membunuh Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah, seberapa besar itu. Tapi sekarang, itu benar-benar menyebabkan aura Qian Kui muncul dengan kekuatan penuh. Merasakan aura yang semakin kuat, Ye Yuan juga merasakan sakit kepala. Dia sudah menunjukkan belas kasihan dalam tindakannya. Oke. Mungkinkah para pelaut ini semuanya gila? Jika dia tidak membunuh orang, apakah mereka benar-benar menganggapnya sebagai kesemek yang lembut? Jika bukan karena khawatir akan surga penguasa sejati, dia tidak akan peduli dengan kehidupan dan kematian para pelaut ini. Alasan mengapa dia menunjukkan belas kasihan hanyalah karena dia tidak ingin sangat menyinggung surga penguasa sejati. Tapi sekarang, mereka menindas orang lain terlalu jauh. Yun yang membawa 7 hingga 8 penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens dan bergabung dengan medan perang. Tekanan Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Dia berseru, "Semuanya, Ye ini telah menunjukkan belas kasihan. Tidak bisakah kamu benar-benar tidak mengatakannya? Jika kamu terus mendorongku seperti ini, jangan salahkan Ye ini karena tidak sopan lagi." 8 penyelesaian besar Saint Sovereign Heavens, ditambah 5 alam transformasi penyelesaian besar, kekuatan tempur ini sudah bisa disebut menakutkan. Ye Yuan kuat, tetapi juga tidak mungkin menjadi begitu kuat. Pada saat ini, dia sudah memiliki kekuatan penuh yang dipaksa keluar juga dan tidak dapat menahan lagi. Apa yang tersisa adalah pertempuran hidup dan mati. Ye Yuan tidak ingin menyinggung wilayah laut sampai ke intinya, tetapi orang-orang ini terlalu jauh menindas orang. Masalah yang disebabkan Jing Fei tidak kecil, tetapi kemudian, dia juga menanyakannya. Itu bukan masalah serius. Tidak perlu menjadi tidak dapat didamaikan sampai mati.
Justru karena inilah dia menarik pukulannya selama ini. Kalau tidak, pada awalnya, Ye Yuan bisa langsung menggunakan formasi pedang semesta dan memusnahkan Wale Below dan Starsin. Wah, bukan berarti kita tidak bisa berhenti. Selama kamu menyerahkan gadis itu, semuanya bisa didiskusikan. Kalau tidak, wajah wilayah Laut Qian Kui saya tidak akan mentolerir manusia seperti Anda untuk memprovokasi seperti ini. Wale Below juga berteriak. Pada kenyataannya, mereka juga takut. Partisipasi Yun Yang dan 8 besar penyelesaian Saint Sovereign Heavens hanya bertarung imbang dengan Ye Yuan. Formasi pedang Ye Yuan benar-benar sangat kuat. Tapi sekarang, panah itu berlekuk di haluan dan tidak punya pilihan selain melepaskannya. Jika mereka tidak dapat menahan Jing Fei, mereka benar-benar tidak dapat memberikan penjelasan. Kedua belah pihak menempel senjata mereka begitu saja. Di sana, Jing Fei, yang telah bersukacita selama ini, juga tidak bisa tertawa lagi dengan ini. Tidak peduli seberapa nakalnya dia juga tahu bahwa dia menyebabkan masalah besar kali ini. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa kenakalan sesaat sebelumnya akan menyebabkan seluruh wilayah Laut Qian Kui rusuh? Lelucon ini meledak sedikit terlalu besar. Kakak Ye Yuan, kenapa tidak, kamu menyerahkan Jing Fei? Mengendus-mengendus, aku salah. Jing Fei menangis sambil berlari. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, lelucon yang luar biasa. Jika langit runtuh, aku akan memikulnya. Big Yellow, jumlahnya semakin banyak. Anda dengan cepat membawa Jing Fei ke selatan dan keluar dari pengepungan. Aku akan segera bergegas. Ya, Tuan Ye. Big Yellow merasa sakit kepala juga, ingin memukul Jing Fei sampai mati dengan satu tamparan. Gadis ini terlalu mampu menyebabkan masalah. Namun, Big Yellow telah bersama dengan Ye Yuan untuk waktu yang lama, dan dia sudah memahami temperamen Ye Yuan dengan sangat baik. Pada saat ini, dia benar-benar tidak akan meninggalkan temannya dan pergi. Ketika Ye Yuan menahan sebelumnya, dia secara alami juga menahan. The Coquettish Profligate Hoof tidak meletus dengan kekuatan penuh. Pada saat ini, dia tidak lagi menahan apapun. Dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba mulai berputar aneh. Ledakan. Sebuah tendangan didorong keluar, 3 hingga 4 Saint Sovereign Heavens tengah di depan langsung meledak olehnya. Mengukir jalan berdarah, Big Yellow langsung menuju Jing Fei. Dengan tendangan kuku lainnya, itu membuat Saint Sovereign Heavens mengejarnya terbang. Kemudian, dia mengambil Jing Fei dan berlari ke selatan. Mengejar. Anda harus menjaga gadis itu di belakang untuk agung ini. Yuan Chen, kamu pergi dan bantu, bunuh banteng itu. Wale Below berteriak, memerintahkan salah satu dari Saint Sovereign Heavens penyelesaian besar untuk keluar dari medan perang dan mengejar. Ketika Ye Yuan mendengar itu, secercah cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berteriak dengan dingin, Ye ini ingin melihat siapa yang bisa pergi. Membunuh. Pada saat ini, Ye Yuan juga benar-benar marah. Itu hanya untuk melihatnya berteriak dengan keras. Formasi pedang semesta tiba-tiba menjadi ganas. Sebelumnya, dia selalu fokus pada pertahanan, pelanggaran adalah sekunder. Sekarang, dia tidak peduli lagi, secara langsung mengubah formasi pedang semesta menjadi gerakan membunuh. Untuk sesaat, cahaya dingin meletus dengan cemerlang. Yuan Chen itu baru saja akan meninggalkan medan perang ketika dia langsung ditusuk oleh puluhan lampu pedang, jatuh ke laut. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menggunakan gerakan membunuh. Namun, segera setelah gerakan pembunuhan keluar, pertahanan Ye Yuan juga sangat melemah. Bagaimanapun, mereka adalah 5 ahli transformasi hebat yang hadir. Di bawah pukulan ini, dia menderita beberapa luka juga. Melihat Ye Yuan tiba-tiba menjadi ganas, Wale Below dan yang lainnya sangat terkejut. Baru saat itulah mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan formasi pedang ini. Sebelumnya, Ye Yuan benar-benar menahan terlalu banyak. Kalau tidak, jika mereka datang satu persatu, mereka pasti sudah lama mati. Tapi, begitu gerakan pembunuhan Ye Yuan dilepaskan, dan begitu penyelesaian besar Saint Sovereign Heaven jatuh, masalah ini benar-benar tidak dapat diselesaikan lagi. Wale Below berteriak keras, wah, berani-beraninya kamu membunuh orang. Hari ini, itu tidak dapat didamaikan sampai mati. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah sengit, dan dia berkata dengan mendengus dingin, apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Ye ini menyerah berkali-kali, tetapi kalian semua terus mendorongnya. Mencapai batas kesabaranku,
maka tidak perlu lagi menoleransi.